Baik, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang kita, di mana saat ini kita akan masuk di pelajaran yang terakhir, ya, di pelajaran ke-13 berkaitan dengan pelajaran suka sahabat kita, yaitu istirahat dalam Kristus. Untuk mengawali ibadah kita, di mana nanti pelajaran suka sahabat kita akan dibahas oleh Pendeta Kettler Sagala. Kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing. Baik, kita akan dengarkan sebuah lagu pujian untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Pak Ritonga, boleh doa buka, Pak? Silakan, Pak Ritonga. Siap, Pendeta. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah siang dan malam. Allah pencipta kami, Allah yang juga memelihara kami dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, Kau kekal selamanya. Tuhan, kami manusia berdosa, penuh kesalahan. Ampuni kami, Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan, khususnya yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Kasegala dan saudara kami, dan mungkin akan hadir Tuhan juga sertai mereka untuk datang hadir bersama-sama lebih dalam dan lebih jauh lagi mempelajari firman Tuhan itu, sehingga Tuhan dapat kami terapkan dan kami berikan kepada orang lain kabar keselamatan itu. Tuhan berkati semua saudara kami, Pak Pendeta Ursina dan pendeta yang lain, hamba Tuhan yang akan bantu menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Selamat kami. Amin.
Baik, kita akan dengarkan pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Kettler Sagala, di mana kita sudah tiba di hari Senin, yaitu tentang hitung mundur. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan serahkan kepada Pendeta Sagala untuk materi pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Dan jika ada pertanyaan nanti, Bapak Ibu boleh tulis di ruang chat yang sudah tersedia. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti melalui Facebook, boleh menulis pertanyaan di ruang ya. Kita memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Silakan Pendeta Kettler Sagala untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran terakhir, yaitu pelajaran ke-13. Terima kasih Pendeta James Hurtina yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Saya boleh dipastikan suara saya terdengar ya? Ya, jelas Pendeta. Terdengar. Oke. Jangan hanya wajah saya yang terdengar, dilihat suara saya tidak jelas. Karena saya memang masih orang-orang jelas gitu kan. Bukan kurang jelas. Pelajaran kita satu minggu ini, istirahat yang terakhir. Dan ini merupakanlah suatu saat yang kita nantikan sebagai orang percaya di dalam Yesus. Kalau boleh kita semua beristirahat yang terakhir, yaitu pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Ayat hafalan, ini ayat hafalan. Apa artinya ayat hafalan? Yang harus dihafal. Ini bukan ayat inti ya. Ayat hafalan ini adalah merupakan fokus berpikir kita untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini selama 1 minggu. Setiap belajar sekolah sahabat kita harus ingat kepada ayat ini. 1 Korintus pasal 2 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia,
semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini mengarahkan pikiran kita untuk mengerti pelajaran sekolah sahabat selama 1 minggu ini, supaya kita dapat dipersiapkan menghadapi, menerima semua keadaan, semua kondisi, dan situasi yang akan terjadi pada hari menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Di pelajaran hari Minggu dibuat judulnya suatu penglihatan akhir zaman. Satu penglihatan di akhir zaman yang mengungkapkan kepada kita ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Pengalaman kesusahan, pengalaman penderitaan, aniaya, bahkan siksaan. Itu satu hal yang akan dialami oleh umat Tuhan. Tetapi pelajaran hari Minggu ini mesti memberikan sebuah janji bagi kita, rupanya yang akan mengalami segala sesuatu yang akan terjadi pada menjelang kedatangan yang kedua kali, bukanlah kita sendiri. Bukan hanya saya, bukan hanya pendeta Hursina. Melainkan hal ini akan dialami oleh setiap orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kesukaran-kesukaran yang akan datang, yang tidak mustahil akan membuat orang gagal memasuki kerajaan surga. Gagal memasuki istirahat yang terakhir. Karena banyak hal-hal yang tidak terpikirkan dan tidak terbayangkan akan terjadi dalam diri ini. Yohanes ketika di Pulau Patmos menulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9. Aku Yohanes, sahabatmu di dalam penderitaan, di dalam kesukaran. Dia mengatakan bahwa dia juga merupakan murid yang tertua. Dan bahkan di dalam konsep-konsep penulisannya, seolah-olah Yohanes itu masih hidup sampai zaman sekarang. Berkata, aku sahabatmu di dalam penderitaan. Jadi Yohanes itu adalah saudara kita. Selain Yohanes masih banyak lagi saudara-saudara kita yang lain. Mereka adalah umat-umat tebusan yang percaya kepada Yesus, yang mengalami hal yang sama. Yohanes berbicara di Pulau Patmos. Dia melihat satu penglihatan yang sangat amat dahsyat, yaitu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi walaupun Rasul Yohanes berbicara demikian, ada satu kepastian bagi orang percaya yang ditulis dalam Matius pasal 20 ayat 19. Ada kata-kata, ada kata kunci di sana diberikan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai kesudahan. Pegangan penting bagi orang percaya adalah ada Tuhan menjamin, ada Tuhan hadir. Walaupun ada berbagai macam pengalaman hidup yang akan dialami di dalam hal-hal kepahitan. Namun ada Tuhan menyertai. Ini jaminannya, karena Tuhan menyertai, maka kepastian kita akan memasuki istirahat yang terakhir itu akan boleh kita rasakan. Tetapi kita juga diingatkan pada pelajaran ini melalui pelajaran hari Senin. Dibuat judulnya hitung mundur
Saya berpikir apa yang dihitung mundur ya? Hitung mundur adalah sesuatu hal yang tidak tahu, yang kita tidak ketahui atau diungkapkan secara jelas. Seolah-olah membuat pikiran kita menjadi bingung. Membuat pikiran kita selalu bertanya-tanya, kapan, kapan, kapan. Di dalam pelajaran ini, ada satu peristiwa manakala Yesus berada di Bukit Zaitun bersama dengan murid-muridnya. Dia memandang ke langit. Dia terbayang dengan istana surga. Dia terbayang bahwa dia akan kembali ke surga. Tetapi seperti yang dikatakan kepada murid-murid, kamu melihat dia, sebagaimana kamu melihat dia naik ke surga, akan dengan cara yang sama, seperti itu juga kamu akan melihat dia turun dari surga. Jadi ada Allah pergi ke Yesus naik ke surga, namun dia tidak meninggalkan kita hidup sendirian. Dia akan datang kembali. Di dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku akan datang kembali menjemput kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Daniel pasal 12 ayat 1, satu amaran penting bagi orang-orang Advent yang hidup zaman sekarang ini, bahwa ada satu kesesakan yang akan dialami umat Tuhan. Ada kesukaran yang dialami oleh umat Tuhan. Itu menuntut pikiran kita bagaimana kita dapat mempersiapkan hati kita untuk menghadapinya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bersiap untuk peristiwa itu yang mendahului sebelum Yesus datang. Jadi sebelum Yesus datang itu ada kesukaran-kesukaran yang datang. Kita diajak bagaimana mempersiapkan hati kita untuk dapat menghadapi itu. Rahasianya tadi dalam pelajaran hari Minggu, ada jaminan diberikan Yesus. Apa itu? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan tidak tinggalkan. Asal kita tetap setia di dalam Dia. Peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus kedua kali, itu sudah diuraikan di dalam Matius pasal 24 ayat 4 sampai 8. Pada zaman-zaman akhir, menjelang hari Yesus datang, ada berbagai peristiwa yang akan terjadi yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan akan melihat, menyaksikan berbagai hal yang bertujuan untuk menghimpit dan mendesak umat-umat Tuhan supaya meninggal keluar dari imannya. Katakan akan ada yang mengaku bahwa mereka adalah juru selamat. Ada mereka akan muncul nabi-nabi palsu. Dan akan ada yang menyesatkan. Nabi-nabi yang menyesatkan. Ini peristiwa-peristiwa yang diamarkan oleh Tuhan bagi kita adalah merupakan suatu peristiwa yang penting bagi kita. Bagaimana kita dapat bertahan. Bagaimana tetap kuat di dalam iman atas pilihan kita untuk mempercayai Yesus. Bukan berarti untuk menakut-nakuti, tetapi supaya kita lebih kuat atas pilihan yang kita telah buat. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, di dalam ayat 4, Matius pasal 24 dikatakan, waspadalah. Ada kata penting di sana. Waspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Apa yang dijaga? Yang dijaga supaya iman kita tetap berada dalam Yesus. Dalam kondisi dan kesukaran apapun. Melihat betapa sukarnya
penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan, sampai mereka bertanya, bilakah kapan? Kapankah kiranya itu terjadi? Kapan kedatanganmu akan terjadi? Ada pernyataan Yesus mengatakan, kalau tentang hari dan saat, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Jadi, Anak pun tidak tahu. Yesus tidak mengungkapkan rahasia kedatangannya kapan, adalah mengajak kita mengalami hidup bersama dengan Dia. Bahwa kita perlu hidup bersama dengan Yesus, mengalami kesukaran-kesukaran dalam hidup kita. Demi mempersiapkan kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi tidak mustahil akan terjadi seperti zaman Nuh. Ingat. Supaya kita tidak masuk kepada kelompok pada zaman Nuh. Apa itu kelompok pada zaman Nuh? Pada saat itu hanya 8 orang yang selamat di antara banyak orang yang binasa. Lihat itu ya. Karena Tuhan tidak menyayangkan orang walaupun hanya sedikit jumlahnya. Ini bagi saya pribadi sangat penting ini. Tuhan tidak menyayangkan orang oleh karena jumlah yang besar. Dia hanya menentukan orang yang mau mendengarkan suaranya, seperti Nuh berkhutbah, seperti Nuh memberikan pekabaran. Mereka mau mendengar, mereka tidak mau mendengar, mereka akan binasa. Mereka yang tidak mau mengikuti perintah, mereka akan binasa. Jadi persiapan-persiapan ini yang harus kita lakukan di dunia ini. Konflik itu akan terjadi. Merupakan rangkaian di dalam pengalaman kehidupan kekristenan yang akan kita alami bersama-sama. Namun mari kita percaya apa yang dikatakan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikian pelajaran kita. Kalau ada yang mau ditambahkan, ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Sagala yang sudah menguraikan pelajaran kita pada siang hari ini. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk di ruang chat kita berkaitan dengan pelajaran kita. Akan saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Elvira Dumais. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Pertanyaan begini, Pendeta Sagala, bagaimana menjangkau orang lain mendapatkan kebenaran termasuk anak-anak kita sendiri? Ya, terima kasih. Silakan, Pendeta. Bagaimana mengabarkan Injil atau bagaimana menjangkau? Bagaimana kita menjangkau? Ya, bagaimana kita menjangkau orang lain? Ya. Ya, khususnya untuk anak-anak kita sendiri. Silakan, Pendeta. Ya. Terima kasih. Inilah merupakan syarat yang paling utama yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga rahasia yang disampaikan Yesus untuk menyelamatkan kita, aku menyertai kamu senantiasa sampai masa akhir zaman. Apa itu? Menginjil. Mengabar Injil. Saudara-saudara, kita sering masuk di dalam pemikiran pola pikir kalau menginjil itu hanya membawa orang lain kepada Yesus. Memenangkan orang lain, mengabarkan Injil kepada orang lain. Tetapi yang dipastikan pertama sebenarnya yang diinginkan oleh Yesus, bagaimana kita para penginjil sudah berada di dalam Yesus. Kita hidup di dalam Yesus. Kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kesetiaan. Kita hidup dalam penurutan. Itu pekabaran Injil. Orang-orang di rumah kita akan terjangkau kalau kita hidup dalam Yesus, hidup dalam kebenaran, hidup dengan setia kepada Yesus, hidup dalam penurutan, hidup dalam ketaatan. Orang lain akan lihat hidup kita. Bukan apa yang kita ucapkan. Saudara-saudara tahu, khotbah yang terbesar, yang paling bermanfaat apa itu?
perbuatan kita, kehidupan kita, bukan apa yang kita bicarakan. Begitu, Ibu Elvira. Hidup dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran. Jadi anak-anak akan lihat, kalau kita hidup dalam kebenaran, dia akan lihat. Kita juga berbicara yang benar, mengatakan yang benar, menyatakan kata-kata berkat kepada orang lain, sehingga mereka dapat terjangkau. Demikian Pendeta Horsina. Tapi mungkin juga ada pendeta yang ada Fran bisa tambahkan, ada pendeta Ringo-Ringo. Baik, terima kasih Pendeta Sagala. Mungkin dari rekan gembala ada yang ingin memberikan jawaban atau tanggapan berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Elvira tadi. Silakan. Ya, memang di dalam Alkitab kita menemukan catatan-catatan khusus berkaitan dengan keluarga. Ya, kita lihat seperti Lut, dia kehilangan istrinya. Ya, kemudian Imam Eli dia kehilangan anaknya. Tapi Nuh merupakan contoh yang baik ya, keluarganya selamat. Inilah harus ditiru bagaimana kita bisa menginjil untuk keluarga kita sendiri. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi. Ya, terima kasih Pak Ganda yang sudah memberikan pertanyaan berkaitan dengan pelajaran Suka Sahabat kita hari ini. Pertanyaan dari Pak Ganda Silalahi adalah, menurut Matius 24 ayat 14, Injil Kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Kalau melihat perkembangan teknologi internet yang sudah menjangkau seluruh, harusnya secara logika kabar kebenaran sudah sampai ke seluruh dunia. Apalagi sebabnya Tuhan datang juga. Apakah masih ada dunia yang belum dijangkau internet? Pikiran orang saja yang selamat di zaman air bah, apakah di masa kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi hal yang sama? Supaya tidak terjadi demikian, apakah yang harus dilakukan oleh umat Tuhan? Baik, ini ada dua pertanyaan dari Pak Ganda Silalahi. Silakan, Pendeta Kettler Sagala. Jadi yang pertama tadi, ya teknologi sudah semakin canggih, sudah menjangkau hampir di seluruh lapisan dunia. Nah, tapi kenapa Yesus belum datang? Nah, kemudian yang kedua adalah, kalau pada zaman Nuh hanya 8 yang selamat, nah, bagaimana supaya kita bisa selamat juga? Nah, kira-kira begitu. Silakan, Pendeta Sagala. Ini saya Ganda Silalahi ini luar biasa pertanyaannya. menarik saya baca. Saya tidak lihat wajahnya di mana. Saya juga yakin pekabaran Injil sudah sampai ke seluruh dunia. Apa artinya pekabaran Injil sampai ke Matius 24 dan 14? Pekabaran Injil ini akan sampai ke seluruh dunia. Di dalam kitab Petrus dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kenapa belum datang-datang? Kenapa dia belum datang-datang? Padahal Tuhan katakan, Petrus katakan, dia tidak lalai menepati janjinya. Tetapi walaupun demikian, dia menginginkan supaya orang tidak binasa, melainkan supaya mereka selamat. Itu toh. Pekabaran bisa nyampe kepada siapapun, tapi apakah mereka terima Yesus? Apakah mereka sudah berada dalam Yesus hidup mereka? Ini saya pribadi ya, saya tidak tuduh orang lain lah, nanti nggak enak tuduh-tuduh orang lain. Apakah saya bisa memastikan diri saya sudah hidup dalam Yesus? Menghadapi pergumulan persoalan besar dalam hidup saya. Karena akan ada kesukaran yang paling susah. Akan datang. Kalau kesukarannya kecil saja, datang mungkin saya sudah ngedumel. Kalau suka ngomel-ngomel, ngedumel-ngedumel begitu, protes kepada Tuhan, apakah saya sudah berada dalam Yesus? Apakah seperti Rasul Yohanes yang sudah dibuang di Pulau Patmos? Tapi semakin dibuang di Pulau Patmos, semakin menyerahkan diri dia kepada Tuhan. Itu.
semakin dia buat Tuhan itu dalam hidupnya. Jadi, lai ganda silalahi, mari kita bertanya pada diri kita. Kita semua, apakah sungguh-sungguh kita sudah ada dalam Yesus? Jangankan dulu orang lain. Supaya tidak terjadi apa yang terjadi pada zaman Nuh. Zaman Nuh adalah amaran dan peringatan penting. Maksudnya itu sebenarnya jangan sampai terjadi seperti zaman Nuh nanti ya. Kalian persiapkan diri, bertahan dalam iman, tetap setia. Itu maksudnya itu. Jadi Tuhan tidak lalai menepati janjinya, dia akan datang. Dia akan datang. Kalau saya dan saudara-saudara sudah benar-benar ada dalam Yesus. Kita kan masih percaya. Kita percaya Tuhan juga, iya. Tapi apakah hidup kita sudah dalam Yesus setiap saat? Itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sagala. Mungkin ada yang ingin menambahkan, melengkapi? Pendeta Kapitan, mungkin silakan Pendeta, kalau ada yang ingin ditambahkan. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Orsina, terima kasih hamba Tuhan Pak Pendeta Kasagala, Direktur SSPP Permasa SI sebagai narasumber kita. Bapak Ganda Asilelai, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Ya, memang metode untuk penginjilan ya secara langsung ataupun sekarang ini dikenal dengan metode secara internet ya. Ya. Namun tidak dapat dipungkiri juga. Saya kasih contoh, saya baru beberapa hari kemarin dari Jambi, di perjalanan ada Pak Pendeta James Sursina ya, atau bahkan teman-teman yang lain telepon, ada sinyal yang dapat, tapi kadang-kala ada sinyal yang tidak dapat. Ya. Yang Pendeta Sursina ini sebagai saksinya ya. Jadi artinya metode penginjilan ini apakah melalui internet ataupun secara langsung ataupun metode-metode yang digunakan ya. Mari kita sebagai saksi kebenaran Kristus ya, untuk mengumandangkan tentang kabar kebenaran Yesus pasti datang segera. Ini terima kasih pertanyaan yang bagus dari Bapak Gana Silalahi. Dan konsep yang sama di chatting itu saya lihat ya tentang pengalaman Nuh dengan keluarganya, hanya 8 orang yang selamat ya. Beliau bertanya Bapak Gana Silalahi ya, apakah demikian juga harus dilakukan oleh Tuhan dengan menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Jangan lupa ya, firman Tuhan memberikan pengingat bagi saudara dan saya, bukan saja pengingat, rambu sebenarnya ya, seperti jalan raya ada rambu-rambu ya, bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ini sebuah pernyataan konsep Alkitabiah yang firman Tuhan kasih rambu bagi saudara dan saya. Artinya marilah kita ketika ada kebenaran firman Tuhan yang kita sudah terima, kita pertahankan. Ya, kita hidupkan seperti Bapak Pendeta Kasagala uraikan tadi, bukan sebatas kata-kata kita, tapi perbuatan kita lah khotbah yang sangat hidup untuk orang yang kenal kebenaran Tuhan. Seperti pertanyaan Ibu Elvira yang pertama tadi, bagaimana menginjil anak-anak ya? Konsepnya di dalam Ulangan 6 ayat 7 bahwa baik kita berulang-ulang ajarkan kepada anak-anak kita membicarakan baik duduk ya ataupun sedang dalam perjalanan, berbaring dan seterusnya. Jadi kita konsisten, artinya ketika kita ada dalam rumah, ketika kita ada di luar rumah, ketika dimanapun tetap kita menginjil. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Kapitan. Boleh menambahkan sedikit? Oke, silakan Pendeta Ringo. Baik, saya hanya ingin mau tambahkan adalah bahwa Tuhan sudah memberitahukan lewat nubuatan dalam Wahyu pasal 10 ayat 5 yang seringkali salah dimengerti. Ya, karena dikaitkan dengan terjadinya kekecewaan 1844, lalu kemudian dalam bahasa Indonesia memang kata-kata itu di dalam ayat 5 ayat 6 dikatakan tidak akan ada penundaan lagi. Kata itu dalam bahasa Inggris bukan tidak ada penundaan. Saya akan coba baca kepada saudara dari King James Version halaman pasal 10 ayat 5. Ayat 6 dikatakan that there should be time no longer. Jadi there should be time no longer. Jadi tidak ada lagi hitung-hitungan waktu. Itu sebenarnya. Tapi kita harus bertanya, hitungan waktu apa? Nah, hitungan waktu nubuatan. Di mana peristiwa akhir dari 2300 petang dan pagi yang salah mengerti. Jadi sejak saat itu tidak ada perhitungan waktu. Yang Allah beritahukan adalah waktunya dekat. Bagaimana saya mengerti dekat? Nah, waktunya dekat ini kalau dibanding dengan sejak misalnya 6.000 tahun usia bumi ini sekarang,
lalu kemudian mulai dari tahun 1798 dipotong dari 6.000 tahun itu tinggal berapa tahun, saudara? Berarti itu tinggal sekitar beberapa ratus tahun dibanding dengan 6.000 tahun usia bumi. Itulah salah satu. Kemudian juga di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, kalau saya tidak salah ya, 1 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga, sorry ya, ayat yang ke-10, 9 ya. Iya, bahwa dikatakan bahwa Allah tidak lalai ya. Ya, tidak lalai menepati janjinya. Namun kenapa sepertinya agak lambat? Kenapa sepertinya diulur-ulur? Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Allah bukan sebenarnya, bagi Allah tidak ada penundaan. Tapi Allah tidak memberitahukan seberapa panjang waktu yang dari tahun 1844 sampai kepada kedatangan Yesus kedua kali sudah ditandai dengan kata that there should be time no longer. Jadi hitungan-hitungan waktu nubuatan dipastikan bahwa tahun 1844 Yesus pergi ke surga, lalu kemudian datangnya apa? Datangnya pintu kasih yang ditutup, tidak ada time di situ. Kemudian Yesus berpindah dari bilik Maha Kudus kemudian beralih untuk datang ke dunia, tidak ada waktu di situ, tidak bisa dipastikan itu. Kemudian berapa lama itu 7 malapetaka yang akan terjadi di dunia, tidak ada perhitungan waktu di situ. Tapi itu pasti akan terjadi. Mungkin urutan-urutan bisa kita ketahui sehingga kita bisa menduga-duga kapan sebenarnya kedatangan Yesus kedua kali. Tapi Tuhan katakan Allah sendiri yang tahu. Selagi dia berada di dunia ini, Yesus tidak mencoba untuk memberitahukannya kepada kita, karena itu adalah privacy, hak prerogatif surga itu untuk memberitahukannya. Yang pasti adalah waktu itu harus dimanfaatkan untuk sebuah perubahan hidup, gaya hidup, dan juga bagaimana membangun iman yang semakin teguh. Nah, mungkin itu tambahan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Ringo. Jadi Tuhan tidak memberikan waktunya, tapi Tuhan memberikan tandanya. Saya tadi lihat Pendeta Panjaitan ada raise hand. Silakan Pendeta. Kalau ada yang mau ditambahkan. Pendeta Panjaitan? Baik, shalom. Ya. Sesungguhnya tadi sudah disampaikan hamba Tuhan Pendeta Sony Kapitan dan juga Pendeta Jose Ringo. Jadi terima kasih. Oke, baik. Itu aja, Pendeta? Ya, sudah disampaikan tadi, Pak. Jadi nggak mungkin saya ulang lagi. Ya, terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya karena waktunya sudah terbatas, ya kita akan dengarkan closing statement yang akan dibawakan oleh Pendeta Sagala untuk menutup diskusi pelajaran Sukasabat kita pada siang hari ini berkenaan dengan hitung mundur. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Pelajaran kita hari Senin itu mengajak kita bagaimana mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus kedua kali. Iman kita itu dapat terlihat kuat dan setia di saat kita sudah berhadapan dengan kesukaran-kesukaran yang besar. Apabila kita berhadapan dengan nabi-nabi palsu, gampang kita menghindar. Tapi kalau kita berhadapan dengan pembinasa keji, maaf dulu ya, hanya COVID datang kita sudah takut keluar rumah, takut melawat, takut berdoa, takut beribadah. Sudah divaksin pun masih takut terus. Ya, udah divaksin saya, tapi masih takut gitu kan. Wah, jangan dulu kita bertemu, masih COVID sekarang gitu kan. Jadi kalau kita bertemu dengan pembinasa keji, yang mereka tidak ada ampun, mereka sengaja datang untuk membinasakan, menganiaya. Jadi statement saya yang paling terakhir adalah, mari kita persiapkan diri kita. Karena Tuhan sudah mengungkapkan dan membukakan rahasia. Mengungkapkan kepada kita apa yang akan terjadi. Jadi hanya orang yang setia dan tetap bertahan
Setia itu juga melakukan, bukan hanya setia percaya, setia bertahan, mereka tetap bekerja untuk melayani Tuhan. Yang mereka akan diselamatkan seperti Nuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Sagala yang sudah merangkum pelajaran suka sahabat kita pada siang hari ini. Kiranya kita boleh memahami, boleh mengerti, dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Saatnya kita akan dengarkan lagu pujian, dan nanti doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Kettler Sagala. Everybody said that anybody could do the important thing somebody should do. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody. Well, the preacher came to me and said what I ought to do. If I wanted to make my religion true, he drew it himself, but he really didn't have the time. He said that the duty was mine. Oh no, everybody said that anybody could not me. The important thing somebody should do. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody. Why me? Everybody said that anybody could do the important things somebody should. You go. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody. Well, the deacon came by and said, "Give me a hand. If you want to be going to the promised land, here is something that I don't have time to do, so I better give it to you." Oh no, everybody said that anybody could not me. The important things somebody should do. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody. Why me? Everybody said that anybody could do the important things somebody should. You go. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody. Well, I'm too busy, so I tell everybody the work's got to get done by somebody. It could be done by anybody, but nobody, 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 nobody did. Oh no, everybody said that anybody could not me. The important things somebody should do. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody. Why me? Everybody said that anybody could do the important things somebody should. You go. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody did. All the good things that nobody did. All the good things that nobody did. Kita berdoa. Tuhan dan Allah Bapa kami di surga, pada siang hari ini kami patut bersyukur kepadamu. Oleh karena Engkau mengasihi kami, Kau memberkati kami, memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami telah mengakhiri sesi belajar firman Tuhan, berdiskusi, mempelajari, mendalami pelajaran sekolah sahabat kami. Terima kasih pelajaran yang sangat baik, yang mengingatkan kami peristiwa-peristiwa akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Engkau telah bukakan kepada kami. Biarlah Engkau tuntun kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Tetap percaya kepadamu, bergantung dan berharap kepadamu saja. Kami mau serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Supaya kiranya perlindunganmu, pimpinanmu, bimbinganmu boleh berjalan hidup kami. Kiranya Engkau berkati umat-umat Tuhan seluruhnya yang berada di link Zoom virtual pada siang hari ini dan juga melalui Facebook. Dimanapun mereka berada, Kau menghampiri mereka dengan malaikat-Mu, supaya mereka boleh terlindung dan terjaga di dalam iman mereka. Allah Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada engkau sekalian dan memberikan kepadamu berkat damai sejahtera. Allah Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada engkau sekalian dan memberikan kepadamu berkat kasih karunia.
Kiranya kita selalu hidup dalam damai yang diberikan oleh Yesus Kristus. Hati dan pikiran kita dipenuhi kasih yang bersumber dari Bapa Surgawi. Serta di dalam persekutuan Roh Kudus Tuhan, kita boleh tetap setia dalam iman kita. Sampai Yesus datang kembali. Amin. Selamat malam waktu New Jersey, selamat pagi waktu Indonesia, dan selamat sore bagi saudara dan saudari yang sudah bergabung dari California ataupun dari Washington State. Kita memuji membesarkan nama Tuhan, kita dapat kembali bertemu pada saat ini untuk acara ibadah kita. Selama 1 minggu saya tidak berada bersama-sama dengan saudara oleh sebab berbicara di Week of Prayer atau Pekan Doa dari Rumah Sakit Advent Bandung, dan puji Tuhan sudah ada pendeta Muda Tulus dan juga pendeta Dr. Robert Walean yang sudah menggantikan saya selama 1 minggu yang lalu dalam pembahasan tentang Nabi Yunus. Kita bersyukur atas kesempatan yang indah dapat mendengarkan pembahasan dari pendeta Muda Tulus dan juga dari pendeta Robert Walean. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita pada saat ini. Dan kita memiliki 1 minggu terakhir dalam pelajaran kita ya untuk sepanjang triwulan yang kita sudah akan akhiri pada 1 minggu ini tentang istirahat ya, istirahat di dalam Yesus ya. Kita sudah melihat bagaimana Allah menginginkan kita memiliki satu kehidupan yang tenang, satu kehidupan yang damai, bukan hanya secara fisik ya, kita perlu istirahat malam yang cukup, tetapi juga secara kerohanian. Dan ini yang seringkali istirahat rohani ini yang seringkali yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, yang pada ujung-ujungnya akan membawa kita tidak mendapatkan istirahat jasmani. Oleh karena pikiran kita yang tetap terganggu dengan hal-hal yang telah terjadi sehubungan dengan kerohanian yang kita miliki. Tetapi Tuhan selalu menginginkan kita memiliki kekuatan kerohanian, kita datang kepadanya, dan pada saat kita datang kepada Tuhan, kita memiliki istirahat yang sejati. Dan bukan itu saja, istirahat yang sejati itu adalah satu tujuan akhir daripada apa yang Tuhan hendak berikan kepada kita. Pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini berbicara bagaimana dimulaikan dengan bicara tentang istirahat yang terakhir. Ya, kenapa? Karena kita saat ini mungkin memiliki istirahat-istirahat sementara. Pada saat kita berada di dalam dunia saat ini, mungkin kita masih dalam istilahnya, bahasa Inggrisnya kita hanya memiliki napping atau istirahat sementara di siang hari. Tetapi akan ada satu istirahat yang sejati. Itu bukan hanya pada saat kita beristirahat dalam Tuhan, kita tidur atau mati sementara, tetapi pada saat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sabat yang lengkap, lebih lengkap dengan kata lain. Bukan hanya kita hanya 1 kali dalam 1 minggu bertemu dengan Tuhan kita, tetapi untuk selama-lamanya. Allah telah menyediakan istirahat yang terakhir. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9 adalah ayat sepanjang minggu ini. Di sana dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sepanjang minggu ini kita akan melihat tentang sebuah penglihatan akhir, lalu ada besok kita akan bahas tentang hitung mundur, siap melaksanakan instruksi, istirahat dengan tenang, dan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan membahas tentang sebuah penglihatan akhir zaman. Baik saudara, mari kita lanjut. Seperti biasa saya suka untuk kita membaca pelajaran sekolah sahabat kita yang sudah ditulis oleh penulis pelajaran. Karena ada begitu banyak hal yang indah yang dapat kita lihat dalam tulisan penulis sekolah sahabat kita. Murid terakhir yang masih hidup, murid yang pernah bersama dengan Yesus, sedang duduk di sebuah pulau penjara berbatu yang jauh dari segala sesuatu yang dekat dan sayang kepadanya. Apa yang pasti terjadi dalam pikiran Yohanes kekasih inilah murid tersebut ya. Ketika dia mendapati dirinya terdampar di pulau terpencil ini, Pulau Patmos, bagaimana dia berakhir di sini? Dan seperti ini lagi keadaannya. Lagi pula, dia melihat Yesus pergi. Yohanes kekasih, dia melihat pada saat Yesus naik ke surga ya. Dia melihat Yesus pergi dan dia melihat 2 malaikat berdiri di sana. Malaikat yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah 1 ayatnya yang ke-11. Namun, apa yang dikatakan oleh malaikat itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan Yesus belum datang kembali. Dan sementara itu, para rasul-rasul lain, murid-murid lain yang hadir pada waktu itu sudah meninggal. Dan kebanyakan dari mereka telah mati syahid untuk kesaksian mereka tentang Yesus. Gereja yang baru berdiri telah mengalami perubahan generasi. Dan sekarang menghadapi penganiayaan yang mengerikan dari luar. Dan gerakan sesat yang aneh dari dalam. Jadi seperti seakan-akan mengecewakan apa yang dialami pada saat itu. Dialami oleh Yohanes. Lalu apa yang terjadi? Yohanes pasti merasa sendirian, merasa lelah, merasa capek, dan merasa gelisah. Dan kemudian tiba-tiba dia mendapatkan sebuah penglihatan. Dan apa penghiburan yang dapat Anda bayangkan yang Yohanes dapatkan dari visi ini? Mari kita lihat apa yang dia lihat dalam Wahyu 1 ayat 9 sampai 19. Wahyu 1 ayat 9-19. Aku, Yohanes katakan ya, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ya, 7 kaki dian dari emas. Lalu, dan di tengah ayat 13, dan di tengah-tengah kaki itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ya. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dan ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya ke atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Yesus yang telah memberitahu pengikutnya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Sampai kepada apa? Sampai kepada akhir zaman ya. Ini di sini ya. Inilah Yesus tersebut ya. Dia tulis, dia telah datang. Nah pertanyaannya, kenapa Yohanes tidak tahu bahwa ini Yesus? Karena Yesus berada dalam kemuliaannya ya. Kita baca ayat ini, wajahnya itu bagaikan apa ya? Bersinar bagaikan matahari. Tetapi Yesus yang sama. Yesus yang telah memberitahu para pengikutnya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius 28:20. Kata-kata yang pastilah telah menguatkan Yohanes ketika dia menghadapi pengasingannya yang sunyi. Tentunya penglihatan ini, wahyu Yesus ini, pasti merupakan penghiburan yang besar baginya. Mengetahui bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Sekarang telah memanifestasikan dirinya dengan cara yang khusus kepada rasul yang sedang diasingkan ini. Apa yang muncul setelah ayat-ayat ini adalah penglihatan tentang masa depan dunia ini. Pemandangan sejarah yang menakjubkan akan digambarkan di hadapannya. Pada dasarnya apa yang bagi kita sebagai sejarah gereja Kristen, tetapi baginya masa depan dunia. Namun di tengah-tengah cobaan dan kesusahan yang akan datang, Yohanes ditunjukkan bagaimana semuanya itu akan berakhir. Ya, saya memiliki satu kesempatan yang indah beberapa waktu yang lalu ya. Membawakan pekabaran seri nubuatan akhir zaman dari kitab Wahyu yang ditulis oleh Nabi Yohanes ya, atau Rasul Yohanes. Satu pekabaran yang secara pribadi telah memberikan kekuatan kepada saya. Kenapa? Karena inilah
Ya, Tuhan tidak pernah menuliskan sesuatu atau menyatakan sesuatu itu tanpa menjalankan sesuatu tanpa terlebih dahulu menjelaskannya, menyatakannya kepada para nabi-nabinya. Dan kita saat ini, saudara, kita sudah telah melihat melalui kitab Yohanes yang tulis oleh Rasul Yohanes ini, kita sudah melihat apa yang terjadi sejak zaman Yohanes sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan sampai setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Saat kita naik untuk berada 1000 tahun dalam kerajaan surga. Lalu kemudian sampai kerajaan surga itu turun kembali ke dunia kita yang telah akan kemudian diperbaharui. Sampai berakhirnya kejahatan dan dosa. Orang-orang yang jahat termasuk setan dan pengikutnya itu akan dibinasakan, kekal kebinasaan mereka. Sudah dinyatakan dalam kitab Wahyu dengan begitu indahnya. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Kenapa kita sudah melihat Alfa dan Omega tersebut ya. Dan mari kita lihat ya. Semuanya ini telah ditunjukkan. Walaupun Yohanes tidak melihat sebagian besar. Tapi saudara dan saya kita sedang melihat apa yang telah ditunjukkan oleh kepada Yohanes. Kita melihat apa yang telah dinyatakan. Yang tadinya Yohanes tidak tahu. Yohanes tidak tahu apa itu binatang yang keluar dari dalam laut. Yohanes tidak tahu apa itu binatang yang keluar dari dalam bumi. Kita sudah tahu. Dan kita sudah dapat melihat bagaimana Alfa dan Omega tersebut telah menjadi bagian kita semua ya. Wahyu 21 ayat 1-2 katakan apa? Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Penglihatan apokaliptik yang dinyatakan, penglihatan yang dinyatakan, yang agung yang Yohanes tuliskan dalam Wahyu, menolong Yohanes dengan percaya diri untuk beristirahat dalam ketetapan dan janji-janji Allah. Hidup sekarang bisa sulit, bahkan kadang-kadang menakutkan. Ya, kita mengetahui, kita tidak tahu sampai kapan pandemik ini berakhir. Ini tidak akan pernah berakhir. Terus terang ya, alih-alih sudah katakan pandemik ini tidak akan berakhir. Tapi puji Tuhan ya, walaupun pandemik ini akan selalu akan ada ya. Alkitab sudah menyatakan bagaimana penyakit sampar itu. Mungkin COVID-19 ini sudah bisa mungkin diatasi. Ya, sudah ada obat-obat yang sedang dikembangkan saat ini di Israel. Bukan hanya untuk menjadi vaksin, tapi menjadi obat untuk mengobati COVID-19 ya. Sudah sedang diuji coba. Kita tidak tahu hasilnya. Saya tidak berani berkata bahwa ini obat yang pasti akan berhasil mengobati. Tapi sejauh ini obat-obat tersebut yang telah dicoba di Israel telah memberikan kesembuhan bagi orang-orang dalam keadaan medium ataupun parah. Dan setelah 5 hari mereka menemukan kesembuhan. Tetapi poinnya adalah apapun obat itu lakukan, ataupun apapun penyakit yang kemudian akan datang. Kita sudah pernah waktu lalu ya, bird flu dan lain sebagainya. Waduh, begitu dari waktu ke waktu itu selalu selalu datang, tetapi kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Semuanya itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Dan semuanya ini hanya menunjukkan bahwa Yesus itu pasti datang dan kedatangannya itu tidak lama lagi. Jadi walaupun hidup kita ini sekarang sulit, kadang-kadang menakutkan. Namun bagaimana kita mengetahui bahwa Allah mengetahui masa depan dan bahwa masa depan atau jangka panjang adalah baik, memberi kita kenyamanan apa? Baik jangka panjang itu adalah hal yang baik, memberi kenyamanan kita sekarang. Kenapa? Kita tidak perlu takut. Ya, karena seperti yang saya katakan lalu, kita tidak perlu takut karena Allah sudah berada di masa depan tersebut. Masa depan itu segala sesuatu itu sudah Allah lihat. Kita masih kabur pandangan kita untuk ke depan ini. Tetapi semuanya sudah jelas. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan saya. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan manusia. Allah sudah lihat. Allah sudah lihat. Kenapa? Karena dia, pelajaran kita katakan adalah Alfa dan Omega. Kita sering mendengar kata Alfa dan Omega. Ini adalah huruf pertama dan huruf terakhir dalam alfabet Yunani. Alfa itu yang pertama. Kalau alfabet kita diakhiri dengan huruf Z, ya, huruf Z. Tapi dalam Yunani alfa itu yang pertama seperti A, lalu omega itulah yang apa ya? Adalah yang terakhir. Dan 3 kali secara pasti ya, manuskrip pada umumnya menunjukkan 3 kali kata alfa dan omega ini muncul di dalam kitab Wahyu. Ya, walaupun ada manuskrip yang menyatakan itu juga muncul di Wahyu 1 ayat 11, tetapi di bahasa Indonesia dan mayoritas
bahasa Inggris, Wahyu 1 ayat 11 itu tidak ada lagi alfa omega karena sudah ada di Wahyu 1 ayat 8. Ada alfa dan omeganya. Jadi tapi 3 kali lah atau 4 kali lah. Tapi mari kita lihat ada 3 kali dia muncul alfa dan omega dalam kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah alfa dan omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, itu dia alfa dan omega. Lalu berikutnya adalah Wahyu 21 ayat 6. Seperti saya katakan, ada Wahyu 1 ayat 11 tapi Alkitab Indonesia tidak ada lagi alfa omeganya dan banyak manuskrip tidak ada lagi ya. Tapi jadi ini 3 ini yang pasti dengan kata lain ya. Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Orang haus, nah ini nanti kita akan lihat ini ya. Ada kata haus dan kita akan menjadi fokus pelajaran tambahan kita ya. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air apa? Kehidupan. Kenapa? Karena mungkin saat ini kita sudah merasakan Allah yang alfa, ya, tetapi karena kita belum tiba di akhir kehidupan kita, kita tidak apa? Melihat akhirnya. Itulah sebabnya saudara dan saya belum memiliki istirahat. Ya, karena walaupun Allah kita adalah Allah yang alfa dan omega, tetapi saudara dan saya kita baru mulai dengan alfanya Allah dalam kehidupan kita. Kita belum melihat akhir kehidupan kita ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa klop? Omeganya kita, akhirnya kita itu adalah akhir yang dikehendaki Allah. Dan untuk itulah di sini ada jawabannya, harus apa ya? Orang yang haus akan kuberi minum. Supaya kita capai di garis finish, kita harus meminum ya, dari mata air kehidupan yang Tuhan berikan dengan apa? Cuma-cuma. Jadi kita tidak bisa dalam perlombaan iman. Kita sudah mulai dengan alfa, saudara-saudara ya. Tapi kita belum mencapai di omega. Tapi untuk mencapai omega dengan Allah yang ada di situ, kita harus apa? Menerima air yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita harus memiliki kehausan ya. Wahyu 22:13 katakan, aku adalah alfa dan omega. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi 3 ayat inilah yang menunjukkan secara langsung kata alfa dan omega, alfa omega, alfa omega. Walaupun konsepnya itu sudah selalu ada dalam kitab Wahyu, walaupun tidak disebutkan alfa omega. Misalnya, Wahyu 28 katakan apa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal, bukannya alfa tapi kata apa? Prototype ya, yang awal ya, protos. Dan yang akhir, eskatos, yang telah mati dan yang hidup. Jadi kata protos dan eskatos ini ya memiliki konsep yang sama dengan alfa dan apa? Alfa dan omega. Jadi ini adalah satu kata kunci ya. Satu kata kunci kenapa Allah ingin memberikan jaminan. Hei, kamu hidup kalian itu masih di alfa. Masih di permulaan. Tapi aku ini adalah alfa dan apa? Alfa dan omega, yang awal dan akhir. Dalam perjalanan sehubungan dengan kehidupan kalian, aku adalah alfa dan apa? Aku yang alfa dan omega. Dan ini bukan hanya di kitab Wahyu. Secara konsisten, pada saat Allah berbicara tentang keadaan manusia. Ini Allah sedang bukan berbicara tentang keadaan Allah ya. Dia ada awalnya dan dia ada akhirnya. Nanti kita akan lihat. Ini sedang berbicara tentang keadaan manusia. Dia katakan, aku adalah Allah alfa dan omega. Dalam keadaan kalian, dalam kehidupan kalian, akulah alfa dan omega kalian. Tidak heran, Yesaya 44 ayat 6. Di dalam Yesaya 44 ayat 6, Tuhan sudah katakan kepada Nabi Yesaya dalam hubungan dengan orang-orang Israel. Apa dikatakan? Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Selain daripadaku. Dialah yang pertama. Dialah yang pertama. Segala sesuatu itu datangnya dari apa? Dari Allah. Kehidupan manusia, segala ciptaan yang dia buat, itu mulanya itu dari dia. Tidak heran Kejadian 1 ayat 1 katakan apa? Pada mulanya Allah. Allah lah yang memulaikan segala sesuatu. Jadi dalam sejarah manusia, Allah adalah yang memberikan kata pertama dan kata terakhir. The first and the last word. Ya, seringkali kita kita pikir, wah siapa yang jago itu kalau yang memberikan kata yang terakhir dalam kita berargumentasi. Kita berargumentasi entah itu di mana sajalah, di rumah tangga, di tempat kerja. Kalau kita terakhir yang mengucapkan kalimat yang terakhir dalam perdebatan, wah kita seakan-akan yang jago. Itu kurang lebih demikian ya. Tapi Allah katakan akulah yang apa? Awal dan akhir.
Dialah yang memberikan kata pertama dan terakhir dalam sejarah alam semesta. Dan tidak ada yang dapat menyaingi Allah. Ya, tidak ada. Tidak ada yang dapat menyaingi Allah. Di dalam Mazmur, ya, dalam Mazmur 90 juga dikatakan apa? Sebelum gunung-gunung, Mazmur 90 itu, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperankan, bahkan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Pemazmur katakan tersebut, ya. Pemazmur katakan engkaulah Allah. Jadi dia katakan dalam Mazmur 90, Tuhan ya. Dengan kata lain, Allah itu tidak pernah apa? Dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 4 ini ya, bahwa Allah itu dari selama-lamanya sampai apa? Sampai selama-lamanya, artinya tidak pernah ada awalnya dan tidak akan pernah ada akhir daripada Allah tersebut. Tidak heran seorang penulis komentari Alkitab ya, yang bernama Alan Johnson, dia katakan dalam Expositors Bible Commentary, sehubungan dengan Allah yang Alfa dan Omega ini, apa yang dia katakan? Tidak ada yang terjadi, tidak ada yang ada di masa lalu, sekarang, atau masa depan selain daripada kehendak Tuhan. Jadi apapun yang terjadi itu, kalaupun ya setan harus menyiksa kita sekali atau memberikan apa ya hal yang tidak baik bagi kita, itu Allah yang apa? Izinkan. Allah dalam kematahuannya dia apa? Izinkan. Jadi dia apa? Izinkan itu terjadi. Jadi segala sesuatu itu terjadi oleh sebab kehendak Tuhan. Apapun otoritas, apapun kewenangan yang diberikan, itu segala sesuatunya itu apa? Diberikan oleh Tuhan. Jadi kita memiliki apa ya? Kita akan telah memiliki awal. Tapi apa artinya Allah yang Omega di dalam kehidupan kita? Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi. Apa artinya Allah adalah Allah yang akhir? Adalah seperti yang dikatakan dalam Wahyu 21. Ya, kita sudah baca ayatnya yang ke-6. Tapi mari coba kita lihat. Apa artinya Allah itu adalah Allah yang Omega, Allah yang akhir? Mari kita lihat konteksnya. Kalau kita mempelajari Alkitab, seringkali kita hanya melihat satu ayat ya. Tapi mari kita lihat ayat sebelum dan ayat sesudahnya untuk dapat memberikan satu gambaran apa artinya Allah yang Omega itu. Ya, mari kita lihat. Wahyu 21 ayat 5, dimulaikan ayat 5 katakan, Ia yang duduk di atas takhta itu. Nah, saya ingin tekankan ya, kata takhta di dalam kitab Wahyu itu selalu diulang-ulangi. Dan selalu diulang-ulangi bahwa yang duduk di atas takhta itu Allah. Yang di atas takhta itu adalah Allah. Tidak dikatakan ada setan yang duduk bertakhta atau manusia jahat yang bertakhta. Tidak, Allah yang selalu bertakhta. Artinya segala otoritas dalam alam semesta ini ada di tangan Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Karena dialah yang memiliki otoritas. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru dan firman-Nya. Tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ayat 8, tetapi, wah ini dia. Ada kontrasnya. Ada orang yang apa? Yang haus, yang dapat minum, tetapi ada apa ya? Orang-orang yang tidak mau apa? Minum. Siapa mereka? Siapa yang tidak menang? Orang yang kalah. Yaitu apa? Dikatakan ayat 8. Tetapi orang-orang penakut. Penakut apa ini? Penakut hantu atau apa ya? Mungkin ini adalah orang-orang penakut seperti mungkin Nikodemus pada mulanya ya. Tidak mau mengakui Yesus. Seperti pada saat dia pertama kali bertemu dengan Yesus, dia takut bertemu dengan Yesus di siang hari. Dia maunya bertemu di mana? Di malam hari. Kenapa? Karena malam itulah dia tidak merasa takut untuk bertemu Yesus. Tidak takut diketawai, ditertawai dan lain sebagainya. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus dengan kata lain ya adalah orang-orang penakut ya. Tapi ini dapat kita lihat dan seterusnya ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, itulah sebabnya. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan melerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, pada saat kedatangan Yesus kedua kali, orang-orang jahat itu akan apa? Mati. Lalu kemudian ada kerajaan 1000 tahun. Pada saat itu, setelah kerajaan 1000 tahun, surga diturunkan kembali ke bumi.
Lalu kemudian orang-orang jahat ini akan dibangkitkan kembali. Lalu kemudian mereka mencoba untuk menyerang kota Allah yang baru turun dari surga. Tapi disitulah kemudian api memusnahkan mereka secara lengkap. Itulah kematian yang kedua. Jadi kembali. Apa Allah? Apa artinya Allah Omega? Allah yang mengakhir, yang akhir ya. Aku adalah awal dan yang akhir ya. Apa yang diakhiri oleh Allah? Apa yang diakhiri Allah? Kalau kita sudah lihat cukup jelas ya, ayat ini katakan, Ia akan mengakhiri kehausan orang-orang yang haus. Ya. Artinya orang yang haus akan berakhir kehausannya. Dan haus itu akan apa? Berakhir untuk selama-lamanya. Kenapa? Dia tidak haus lagi. Kenapa? Dia akan terus mendapatkan air dari sumber yang hidup. Ya. Orang yang haus, Wahyu 21:6 katakan, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Pada saat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga dan kemudian kerajaan surga turun ke dalam dunia kita ini kembali nantinya ya, dunia baru. Ada pohon, tidak ada lagi pohon pengetahuan baik dan jahat, tapi pohon kehidupan. Pohon kehidupan itulah yang menjadi sumber. Tetapi bukan hanya pohon kehidupan itu memberikan kepada kita kekekalan secara fisik, secara tubuh, tetapi juga kebersamaan kita dengan Yesus memberikan satu kekuatan rohani untuk selama-lamanya. Tidak heran, Yohanes 4 ayat 14, ini Yesus sudah nyatakan kepada wanita di Samaria. Di dalam Yohanes 4:14 apa yang dikatakan? Kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Yesus bilang kepada wanita tersebut. Tetapi kemudian Yesus sambung apa? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, ini sudah Yesus apa ya? Pada saat ini Yesus katakan apa? Dia tidak akan. Tapi ini Yesus sudah menunjukkan kepada apa ya? Kepada kedatangan Roh Kudus. Kepada kedatangan Roh Kudus ya. Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menyadarkan kita dari dosa ya. Roh Kudus akan membawa kita, mempersiapkan kita bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pada sepanjang minggu yang lalu saya telah membahas dan mendapatkan berkat bagi saya pribadi saat saya membawakan Week of Prayer atau pekan doa di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan kami hanya membahas tentang turunnya, datangnya Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus inilah janji yang Yesus berikan kepada wanita di Samaria. Ya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Mulai dari kapan? Bukan mulai nanti pada saat Yesus datang kedua kali. Mulai saat Roh Kudus, Roh hujan awal datang ke dalam diri kita masing-masing. Ini sudah dijanjikan kepada mereka yang haus. Yesaya 44 ayat 3 sudah dijanjikan. Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Pada saat saya membahas tentang turun atau kebutuhan kita akan Roh Kudus di pekan doa Rumah Sakit Advent Bandung, di dalam kitab perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya turun kepada oknum-oknum tertentu untuk menjalankan tugas-tugas khusus yang Allah ingin mereka lakukan. Tetapi tidak dijanjikan untuk semua orang. Baru setelah Yesus naik ke surga dan setelah Pentakosta, itulah Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang. Dan ini yang untuk janji diberikan kepada semua orang. Yang Yesus ulangi kepada wanita di Samaria itu adalah janji yang sudah tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 3. Ke atas keturunanmu kepada siapa saja. Yaitu siapa mereka itu? Kepada mereka yang haus. Mereka yang haus. Yesus sudah katakan Yesaya 55 ayat 1 katakan, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Yohanes 7 ayat 37, Yesus katakan apa? Yesus berdiri berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan apa? Minum. Dan tugas Roh Kudus adalah mengajak kita semua untuk melihat ajaran-ajaran Yesus. Roh Kudus mengajak kita untuk datang kepada Yesus. Tetapi sayang sekali. Sayang sekali tidak semua orang merasa haus. Dan Allah yang Omega ini akan mengakhiri bukan kehausan orang yang
Tidak merasa haus, tapi mengakhiri orang. Mengakhiri orangnya, orang yang tidak pernah merasa haus. Wahyu 21:8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang-orang yang tidak merasa haus akan firman Tuhan, akan kebenaran, akan kebutuhan Roh Kudus, akan kebutuhan untuk bertobat, haus untuk percaya sesungguhnya kepada Yesus. Orang yang tidak merasa haus akan berakhir keberadaannya untuk selama-lamanya. Keberadaan mereka itu akan berakhir. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi yang menolak, dengan kata lain, mereka tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Nah, kenapa? Kenapa kita seringkali tidak merasa haus, tidak merasa perlu untuk mempelajari firman Tuhan, tidak merasa perlu untuk meminta kecurahan Roh Kudus, tidak merasa perlu untuk bertobat, untuk percaya, untuk menurut kehendak Tuhan. Karena kita merasa kita tidak lagi haus. Kita tidak merasa haus. Tidak heran. Amsal 27 ayat 7 katakan, orang yang kenyang, orang yang tidak merasa haus lagi, dia akan menginjak-injak madu. Tetapi bagi mereka yang lapar, maka segala yang pahit dirasakan apa? Dirasakan manis. Kita seringkali kita tidak merasa lapar, kita tidak merasa haus, karena kita pikir kita sedang dalam keadaan kenyang. Kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi kalau kita itu lapar akan kebenaran, haus akan kebenaran, maka kita akan meminta-minta, kita akan berusaha agar kelaparan kita, agar kehausan kita itu apa? Dipenuhi. Itulah sebabnya Yesus katakan, diberkatilah orang yang lapar, diberkatilah orang yang haus. Karena mereka akan dikenyangkan. Tapi hati-hati dengan orang-orang yang kenyang. Karena Anda pikir Anda memiliki segala sesuatunya, dan Anda atau kita menginjak-injak madu karena kita sudah merasa kenyang. Apa kira-kira? Apakah keduniawian yang kita miliki? Waktu-waktu yang kita gunakan gantinya untuk mempelajari firman Tuhan. Kita pikir wah lebih bagus kita double job dan lain sebagainya supaya dapat lebih banyak uang dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Adakah hal-hal lain yang sementara ini telah memenuhi dahaga, kehausan dan kelapar kita? Kita harus mengetahui prioritas. Betul, saya tidak katakan kita tidak perlu bekerja. Saya tidak katakan Anda tidak perlu uang, Anda tidak perlu ini dan itu. Tetapi mari kita melihat prioritas apa yang harus menjadi bagian kita. Ya, Yesaya 55 ayat 2-3. Dia katakan apa? Setelah dia berbicara ayat yang pertama tadi kita sudah baca ya. Yang haus mari minum. Lalu dikatakan apa? Dalam ayat berikutnya, ayat 22, ayat 2 dan 3. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah. Dengarkanlah aku, Allah berfirman ya. Maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Kita pikir, buat apa kita mendengarkan firman Tuhan? Buat apa kita bertobat? Buat apa kita percaya dengan Tuhan? Nggak ada artinya Tuhan itu bagi kehidupan kita. Hati-hati saudara ya. Karena Tuhan yang Tuhan tawarkan bagi kita itu adalah yang baik. Itulah sajian yang paling lezat. Itu sehingga dikatakan di ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku firman Tuhan. Dengarkanlah maka kamu akan apa? Maka kamu akan apa? Hidup. Tapi itulah manusia. Kita tidak merasa haus dan kita isi kebutuhan kita dengan hal-hal yang bukan prioritas. Kita isi kehidupan kita bukan dengan hal-hal yang baik dan lezat, tetapi justru dengan hal-hal yang tidak baik. Saya sudah sering ulang-ulangi ini ya. Yeremia 2:13 katakan, 2 kali umatku berbuat jahat. Apa? Mereka meninggalkan aku, itu kejahatan pertama. Yang kedua, meninggalkan aku sumber air yang hidup. Lalu kejahatan kedua mereka apa? Menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Kenapa? Kenapa kita sering kali tidak datang kepada Tuhan? Karena kita pikir, wah buat apa? Saya sudah punya segala sesuatunya. Saya sudah punya rumah, saya sudah punya ini, saya sudah punya itu, saya sudah punya. Yang saya pikir itulah yang dapat memenuhi kebutuhan saya. Tetapi ketahuilah,
Segala sesuatu yang kita lakukan dalam usaha-usaha kita sendiri adalah kolam yang bocor. Kenapa bocor? Kita tidak akan pernah merasa puas. Saya tidak pernah melihat orang yang di luar, orang yang di luar Tuhan merasa puas dengan keadaan mereka. Tidak. Selalu ada yang kosong. Nah, kenapa selalu ada yang kosong? Kita akan mempelajari dalam minggu ini. Kenapa manusia selalu merasa ada yang kosong, ada yang kurang dalam kehidupan mereka? Karena kenapa? Karena apa yang manusia buat itu adalah kolam yang bocor, kolam yang hanya tidak akan pernah membuat air yang apa? Yang baik tersimpan di dalamnya. Kiranya ini dapat mengajak kita untuk melihat sumber air yang hidup yang memberikan kepada kita kepuasan yang sejati bagi kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.